Nanti aku bakalan share juga recording-nya, jadi bisa dimulai, Kak Evan. Oke, suaraku kedengeran jelas nggak ya sebelumnya? Kedengeran, Kak? Oke, Sudah aku izin sangat. minum bentar ya Kak, 1 menit ya, bentar Oh, aja. boleh boleh. Minum dulu, Kak. Nah, mm. Silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semua pada semangat untuk mentor simulation hari ini? Bisa kasih emot, emoji, biar aku bisa tahu nih semua kondisinya gimana nih. Lagi happy kah atau lagi sedih mungkin? Lagi happy kayaknya ya. Oke, pada siap nih berarti untuk mentor simulation. Oke, aku langsung share screen aja ya kalau gitu. Nah, jadi oke, di mentor simulation untuk minggu ini kita akan lebih banyak mengerjakan tentang basic spreadsheet ya dan data cleaning, ngebersihin data gitu. Karena waktunya terbatas juga, nanti mungkin aku akan lebih kasih tahu gimana caranya, cara ngerjainnya, kasih tips-tips. Jadi teman-teman semua bisa tahu nanti cara ngerjainnya gimana. Nanti kalau masih ada yang bingung, bisa nanya juga. Oke? Nah, aku buka dulu datanya ya. Nah, ini datanya. Oke. Pertama kali, kalau kita melihat sebuah data, itu pasti kolomnya banyak banget, ya kan? Di sini ada beberapa kolom, yaitu permaling, name, kategori list, market, bla bla bla, banyak banget. Nah, kadang-kadang ini belum tentu semua kolom ini kita butuh gitu ketika kita mau analisa data. Belum lagi kalau di kasus ini kita punya 2 tab juga, ya kan? Ada tab companies yang pertama, lalu yang kedua tab investments gitu. Ketika kalau digabung, ini kan panjang banget ya. Pasti ada kolom-kolom yang di tab investment yang nggak ada kan di kolom companies. Nah, kita bisa gabungin dulu nih. Kita bisa pilih data-data apa yang kira-kira kita mau ambil gitu. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kalau sesuai materi yang dibagiin sama kakak instruktur kemarin, gabunginnya itu gimana? Ada yang tahu nggak? Gabungin data, kalau kita mau masukin jadi satu sheet khusus yang nanti kita akan analisa satu tab khusus, itu pakai apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab di chat mungkin? VLOOKUP, wah Nandi, betul banget. VLOOKUP, keren. Jadi ada banyak cara sebetulnya untuk menggabungkan, tapi VLOOKUP itu salah satu yang paling gampang ya, terutama karena struktural tabel kita itu juga vertikal ke bawah, kolom-kolomnya menyamping. Jadi kita bisa pakai VLOOKUP. Jadi tipsnya, teman-teman, pertama-tama nanti mesti gabungin nih, mesti teman-teman lihat dulu tab company di sini isinya apa aja sih tabnya, kolomnya, sorry. Lalu yang di investment juga apa aja. Nah, teman-teman perlu lihat data-data apa yang kira-kira mau diambil gitu sebagai bahan eh, analisa nantinya dan mulai digabungin. Tapi kalau kita mau gabungin itu butuh satu kunci, key-nya. Nah, kira-kira kalau kita mau gabungin tabel yang investment ini sama yang companies ini, kuncinya kita bisa gabungin pakai apa nih? Pakai kolom yang mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab lagi? Apakah permaling atau name atau mungkin kategori market? Siapa nih jawab? Permaling, bener gak ya? Bener gak? Ada yang jawab lagi gak nih? Permaling, name. Wah iya, betul. Bisa pakai dua. Bisa pakai permaling atau pakai name. Kenapa kira-kira? Karena permaling dan name ini itu unik. Jadi bisa dipakai sebagai kunci. Nanti semua kategorinya market yang bersangkutan dengan nama-nama perusahaannya atau permalingnya itu akan ke bawah. Nah, kalau kita pakai kolom yang tidak unik, seperti misalkan market, nah ini software aja udah kepake di beberapa baris gitu. Kalau kita pakai dia sebagai key, ntar dia bingung data mana yang mau diambil nih.
di sebelah kanan-kanannya. Kalau kita mau ngambil misalnya data funding totalnya itu berapa, tapi patokan key-nya kita pakai software, ntar dia bingung karena softwarenya ada banyak gitu. Makanya untuk key kita pakai yang unik, bisa pakai name atau permalik. Keren banget tadi yang udah bantu jawab. Oke, itu yang pertama. Nah, udah gabungin, nanti gabungin pakai VLOOKUP, ambil kolom-kolom yang teman-teman rasa itu perlu untuk dianalisa nantinya sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, berikutnya kita kalau udah gabungin nih mau apa? Di poin ini udah dikasih tahu juga ya, do some basic cleaning. Nah, kita masih bersihkan karena data ini kotor dalam tanda kutip. Kotor itu apa sih? Ada macam-macam ya, kosong. Seperti ini ada null values-nya banyak. Atau ada juga yang mungkin duplicate. Ini karena datanya banyak banget. Ini kalau kita ke bawah, dia sampai 5.000 row. Jadi untuk kita ngecekin apakah ada data yang duplicate, itu susah kalau manual, ya kan? Jadi kita perlu dicek juga. Nah, untuk ini kita fokus dulu nih. Di sini dikasih tips juga. Pertama fokus di dataset companies ya, karena kita belum sempat gabungin, tapi kalau teman-teman udah gabungin tadi datanya sesuai yang teman-teman butuhkan, bisa dicek di situ aja yang diambil aja gitu. Nah, tapi kalau udah digabungin, dicek, yang pertama kita mungkin bisa fokus ke apakah yang ada yang duplikat gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang udah tahu nggak nih? Kalau kita mau ngecekin data duplikat, gimana caranya? Ada yang tahu? Bisa bantu jawab di chat? Seneng banget nih aku hari ini karena teman-teman aktif semua ya. Bisa jawab di data. Di data ini maksudnya di kolom data sini ya. Di ini, di pilihan data ini. Ya, bener banget. Jadi, kita bisa cek, misalkan nih, di name, ada yang duplikat apa enggak? Gitu ya, misalkan gini. Nah, sorry. Misalkan kita lihat di name ini. Kita lihat di data. Nah, ini enak banget spreadsheet itu udah nyediain. Jadi, kita bisa pakai yang mana? Yang mana? Yang mana? Data. Sebentar, ada yang jawab di data clean up. Di mana nih data clean? Oh, ini. Ah, ini. Data clean up, remove duplicates. Yes, bener banget. Remove duplicates. Ini ya, data clean up, remove duplicates. Nah, ini kita tinggal remove aja. Kita udah kolom yang mau dipilih, ini kita remove. Tapi, teman-teman perlu hati-hati juga. Karena tidak semua kolom kita perlu hapus duplikatnya. Ya kan? Kenapa kira-kira? Kenapa ada kolom yang kita perlu hapus duplikatnya? Kenapa kok ada yang nggak perlu? Ada yang tahu? Oke, aku langsung bantu jawab deh ya. Karena gini, ada kolom yang misalkan kayak data market ini, karena bisa aja sama memang software, ya kan? Karena perusahaannya mungkin beda, tapi jenis marketnya itu sama. Nah, kalau kayak gitu, ya nggak apa-apa dong dia sama. Justru kalau kita hapus malah ada data perusahaan yang hilang, gitu. Jadi, nggak semua data kita perlu hapus duplikatnya. Kita perlu pilih. Dalam hal ini, yang seharusnya unik tadi, name. Name ini nggak boleh redundant atau permaling. Permaling itu kan data perusahaannya, itu nggak boleh duplikat. Nah, itu kita bisa cek. Kita tinggal drag ini aja, data clean up tadi, remove duplicates. Nah, ternyata dikatakan no duplicate rows were found. Jadi nggak ada duplikat gitu. Nanti kita cek juga data-data lain yang teman-teman rasa, oh ini harusnya unik nih, nggak boleh ada double. Coba dicek. Tapi kalau data-datanya oke untuk double, kayak contohnya ini, status ini double banget nih, operatingnya banyak banget. Country code juga pasti banyak yang sama ya, USA-nya banyak. Kayak gitu-gitu nggak apa-apa duplicate gitu. Nah, kalau kita udah cek data-data yang harusnya nggak boleh duplicate, udah dipastikan tidak ada yang duplicate, kita masuk ke berikutnya yaitu dicek null values-nya. Gitu. Karena data yang duplicate itu juga sangat mengganggu ya ketika kita menganalisa. Tapi yang lebih mengganggu lagi menurut saya adalah kalau datanya kosong. Gitu. Nah, data kosong ini kita mesti lihat juga. Kalau gini kan banyak banget ya. Gitu. Caranya gimana? Apakah kita bisa pakai cara yang sama?
pakai data mungkin cek null values atau seperti apa? Ada yang tahu? Tadi sebenarnya ada nih yang udah jawab di kolom chat tadi. Filter, betul. Filter. Kalau kayak gini, langsung aja di Ctrl A biar dia ngambil semua data. Terus kita pilih filter. Sebentar, ini ketutup. Nah, ini dibuat filter, dicek aja gitu ya. Ini yang kelihatan kosong, contohnya kategori list ini udah kelihatan ada yang kosong ya. Kita tinggal cek aja. Nah, ini ada nih blanks. Clear semuanya, terus kita pilih yang blanks. Kita akan tahu di kolom ini doang ada berapa yang blanks gitu. Nah, ini sisanya, sorry ada berapa nih? 396 baris yang kosong di kategori list doang. Nah, kita perlu cek nih. Kadang-kadang gini, bagaimana kita memberikan treatment untuk yang kosong ini? Gitu. Misalkan yang ini kosong. Nggak semua yang kosong harus dihapus ya. Karena kalau kategori list aja udah 300 lebih yang dihapus, ntar market dihapus lagi 400, habis datanya. Nggak ada yang bisa dianalisa. Jadi memang data cleaning ini cukup menyita waktu, tapi kita mesti sabar juga, dan kita mesti tahu cara treatment masing-masing seperti apa. Gitu. Contohnya gini, misalkan kalau kita tahu perusahaan namanya Counter. Wah, kategori listnya nggak ada nih, marketnya juga nggak ada. Ini mungkin bisa kita search nih. Kalau perusahaan ini beneran ada, kita mungkin bisa cari juga gitu. Misalkan di Google, apa ya kira-kira dia bergerak di bidang apa dan marketnya apa gitu. Atau mungkin ini nih, kalau kosong negaranya kan tahu banget ya harusnya, gampang, mungkin lebih gampang. Ini tuh perusahaan, ini tuh ada di negara mana. Dan kalau kosong country code-nya, state-nya kosong, tapi tahu region-nya, tahu city-nya, harusnya juga bisa ngisi state-nya gitu. Jadi ada beberapa yang kita bisa coba analisa pakai logika, ini bisa diisi apa enggak. Tapi kalau yang kosong itu adalah ditemukannya di found-nya itu kapan gitu ya. Terus ini apa aja ini kolomnya. Nah ini founded. Founded ini kalau kosong, mungkin kita nggak bisa temukan datanya. Nah ini kita cek aja yang kosong banyak atau enggak. Kalau misal ternyata memang banyak, wah kita mungkin perlu consider apakah ini mau dihapus aja apa enggak gitu. Misalkan gini. Nah, sorry. Ini banyak banget nih. Ada 1.120 yang kosong. Tadi datanya 5.000, kalau kehapus jadi 1.000. Nah, itu teman-teman perlu pikirkan apakah itu perlu di-remove semuanya atau enggak. Ada cara enggak kita bisa ngisi? Atau kita biasanya kalau ngisi nul ini, kadang-kadang kalau datanya itu numbers ya, numerik, kita bisa pakai mungkin median gitu atau mungkin pakai min gitu. Jadi yang paling sering muncul atau mungkin rata-ratanya tergantung ya, tapi kita nggak bisa serta serta merta pokoknya angka diambil rata-rata, nggak bisa. Harus dilihat dulu apakah min, median, modus yang paling sering muncul kah atau yang tengah gitu, yang paling banyak muncul gitu. Atau apa? Itu jadi sarana kita untuk memutuskan null values ini di siapa gitu. Karena kalau datanya banyak kabus juga, analisa kita bisa jadi nggak valid juga ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau kita udah selesai memastikan datanya nggak ada duplikat, nggak ada nulls gitu. Berikutnya di sini dikasih tahu split data with text to column gitu. Terutama ada kategori ini. Kategori ini kan tumpuk ya, teman-teman. Nah, ini nggak tahu kelihatan nggak ya. Nah, ini tumpuk nih. Designers, startups, non-profit, internet gitu. Dia satu perusahaan tuh punya berbagai macam kategori. Nah, ini kita juga bisa. Ada caranya juga. Aku coba langsung jelasin aja karena waktunya terbatas. Ini di data juga ada split text to column ini. Kita tinggal kasih separatornya apa. Dalam hal ini setiap kategori itu dipisahkan data ini apa simbol yang lurus ini ya. Nah, kita bisa tuliskan itu. Cuman hati-hati teman-teman karena kalau kita lakukan itu dia akan langsung ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan gitu. Jadi apa ya? Ngambil dibagi ke kanan, ini akan kehapus-kehapus nih datanya. Nah, kita mesti siapin kolomnya dulu, dibikin kategori satu, kategori 2, 3, 4, 5, buat jaga-jaga untuk dia itu apa ya, masuk semuanya gitu ya. Kita bisa lakukan itu gitu. Jadi kategori ini penting soalnya, karena kalau enggak
nanti kita nggak bisa nganalisa per kategori. Kita nggak bisa ngambil per kategori yang kita anggap penting. Misalnya e-commerce gitu. Kita pengambil itu nggak bisa karena dia tumpuk sama yang lain-lain gitu. Oke? Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal lakukan final check nih. Apakah ada outliers gitu. Karena ada data-data yang outliers itu data yang mungkin nggak sama ya. Lainnya itu angkanya di ratusan, ribuan, tiba-tiba ada yang jutaan sendiri, cuma satu dua data. Nah, itu outliers. Data-data yang sangat menyimpang, itu juga teman-teman consider untuk dihapus gitu. Nah, kenapa kok ini penting, teman-teman? Basic datasheet ini, spreadsheet, data cleaning, karena sekalipun data ini cukup kotor tadi ya, tapi sebetulnya teman-teman kalau nanti menganalisa data, ada banyak sekali data yang jauh lebih kotor dari ini, perlu mengisi null values yang nggak gampang, menghapus duplikat cepat ya, tapi ngisi null values susah gitu. Nah, ini perlu teman-teman apa ya, spend waktu untuk memutuskan gimana treatmentnya supaya datanya bisa jadi komplit dan bisa jadi bantu analisa. Mungkin sekian mentor simulation malam hari ini. Semoga cukup jelas dan semoga berguna ya buat teman-teman ngerjain tugasnya nanti. Oke, wah keren banget. Kak Evan udah kayak berpengalaman ya. Kak Evan sebenarnya pernah jadi TL juga, Kak? Nggak pernah sih, tapi aku educator sih Kak. Jadi udah ngajar kayak belasan Oh, tahun gitu. oh pantesan. Soalnya kayak bagus banget tadi simulasinya dari Kak Oh, thank you, Evan. thank you. Pertama, apa namanya, Kak Evan juga, ini feedback dari aku ya, kayak Kak Evan udah Hmm. buka datanya gitu, jadi student lebih kebayang juga. Kayak nanti kalau misalkan simulation, waktu kita udah mulai kelas, bisa buat yang lain juga sih, kita kayak bikin deck kali ya biar lebih rapih ke student-nya. Hmm. Terus udah gitu tadi juga Kak Evan udah banyak banget build two way interaction ya sama student-nya gitu. Terus itu kayak dilihat juga di chat box sampai ngeh kayak tadi udah yang tadi aku notice Kak Evan bilang tadi udah disebutin tuh ada yang nyebut di chat box gitu. Jadi kayak student-nya nge-refer lagi kayak apa nih tadi yang udah disebutin sama temennya gitu. Terus tadi juga, dari sound-nya juga udah clear, cuman mungkin beberapa waktu Kak Evan, butuh buat pakai 2 tangan ke keyboard Oh iya. agak hilang ya, agak hilang Betul, betul, suaranya. betul. Tapi, masih kedengeran cuman jadi kayak kecil, tapi itu, minor lah, nggak yang jadi masalah banget gitu. Nah, Oke. mungkin ini karena emang ini juga kali ya, karena waktunya terbatas, jadi kayak Kak Evannya buru-buru, cuman nggak apa-apa nanti di kelas kita waktunya 1 jam, Kak. Jadi kalau simulasinya 1 jam, jadi nggak akan keburu-buru dan udah kayaknya udah Oke. oke sih. Cuman, mungkin tambahan dari aku, karena kan ini kita lagi belajar data cleaning ya, Kak, ya. Nah, Hmm. mungkin nanti buat teman-teman yang lain juga, kalau misalnya udah mulai simulasi di kelas, bisa dikasih tahu nih kalau misalkan student-nya harus paham dulu sama kolom-kolom yang ada gitu, biar mereka tahu apa yang perlu di-cleaning, apa yang perlu dihilangin. Karena kan, Hmm. dari ituin data kan kayak nggak harus semuanya dipakai ya, cuman, Betul. dilihat lagi nih dari kolom-kolomnya kalau penting, ya udah nggak usah dipakai, ngapain gitu capek-capekin, apalagi pakai spreadsheet itu kan kayak lama banget gitu kan, kadang kayak loading-nya Hmm. kayak aduh gitu kalau kelamaan kalau kebanyakan gitu. Paling itu aja sih, gitu. Oke. Oke, thank you banget masukannya. Iya, thank you juga Kak Evan, bagus bagus. Yang lain nanti harus bagus juga ya, lebih bagus ya. Oke, kalau gitu kita langsung kita langsung lanjut, tadi Nandi kan ya mau habis Kak Evan kan? Ya udah, silahkan Nandi. Oke, oke, oke. Bentar ya. Oke. Di sini tuh kemarin ada yang dari batch Agustus 22 juga nggak sih kalau nggak salah? Siapa ya? Nindi ya kalau nggak salah. Kak Nindi bener nggak? Iya, betul kayaknya ya. Iya. Kak Evan dulu section apa, Kak? Aku section soul. Oh, Soul tuh Honey bukan? Iya, betul, Hani. Iya. Oke deh, kalau gitu ya udah siap nih Nandi. Oke. Aduh, deg-degan guys. Semangat Kak Fadil. Iya lagi. Kayaknya nanti Udah waktu kelihatan kan ya? memperkenalkan diri lo jadi Fadil aja deh, Nandi.
Perkenalkan aku Fadil Jaidi. Iya kali ya. Saya tuh udah endorse kan. Oke, Ini dimulai dari awal gitu sih, kayak dari lu gitu enggak ya? Atau langsung boleh. gua aja? Oh, enggak, langsung mulai juga boleh. Ah, boleh. Maksudnya dimulai dari awal gimana ya? Oh, jadi kayak gue yang bawain dulu gitu. Enggak usah ya? Nggak usah. Kita langsung aja. Udah, Enggak gue usah lah ya. mulai ya. Oke guys, hari ini kita bakalan ada mentor simulation yang bakalan jadi yang bakalan bawain simulasi hari ini ada dari Kanandi. Silahkan Kanandi. Halo, makasih Ulfa atas kesempatannya dan kenalannya. Ya, kali ini saya akan membawakan mentor simulation tentang data cleaning. Eh, Pertama, ini adalah basic dan spreadsheet. Pertama kita harus lihat data dulu ya guys, bentar. Eh, Nah, pertama-tama sebelum kita memulai membersihkan data, kita harus tahu nih apa aja isi dari data tersebut. Eh, Sebenarnya seharusnya di setiap data tuh ada kayak data dictionary, itu kayak apa sih fungsi-fungsi kolom yang ada di data tersebut. Dan itu bakal membantu kita menentukan langkah apa sih yang bakal akan kita lakuin untuk membantu membersihkan data-data kita yang akan kita analisa. Nah, di sini ada nih dari tabel investment dan tabel companies. Nah, di sini ada tabel company, nah ini ada tabel investment. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dari setiap kolom tuh apa sih yang dimaksud permalin, apa sih yang nama ini apa, mewakilkan apa, kategori list ini, itu fungsinya apa, dan sampai selesai. Kalian harus tahu tuh apa fungsi-fungsi dari uh, tiap kolom. Nah, setelah kalian tahu, kalian harus lihat juga di row-nya itu isinya apa, tiap kolom tuh isinya string kah, tipe datanya maksudnya. String, kategori uh, numerik, atau apa. Uh, Ya, itu harus kalian tahu dulu ya sebelum membersihkan data itu tersebut. Nah, pertama di sini kita sudah udah dikasih kayak panduan sih. Pertama kita harus mengcombine dari dua data yang ada di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih cara mengcombine dari dua data yang ada yang saya punya ini nih, biar jadi satu sheet. Kalau ada yang tahu boleh langsung chat di chat box atau present juga boleh. Ya, kita di sini menggunakan VLOOKUP ya, benar ya. Bentar. Kita menggunakan VLOOKUP. Jadi gimana sih cara VLOOKUP itu? Pertama, sebelum VLOOKUP kita harus menentukan yang mana sih yang key yang akan kita pakai. Apa sih yang dimaksudkan key itu? Key itu kayak unik dari tiap kolom, itu unik dari data yang kita punya. Kalau di sini kira-kira apa yang unik nih yang bakal kita jadikan uh, key. Key itu maksudnya dari patokan untuk menggabungkan dua sheet ini nih. Jadi apa sih yang akan digabungin? Misalnya di sini kan ada tabel permalin, company name, kategori list. Nah, kira-kira yang cocok yang bakal ada di sini tuh kira-kira apa yang bakal jadi key-nya ya? Bisa kalian bantu jawab di sini. Permalin. Ada yang lain? Nama. Oke, permalin nama. Oke, kita lihat dulu permalin sama nama ya.
Hmm. Ya, di sini sih bisa ya pakai permalin ya. Permalin bisa, nama. Kalau aku sih lebih consider pilih permalin ya untuk jadi key yang akan digabungkan dari dua data tersebut. Nah, setelah kita gabungkan dengan VLOOKUP, lalu apa sih yang kita lakukan untuk nge-cleaning dalam tanda kutip? Pertama, kita cek dulu nih data duplikat dari data yang kita punya, dari total berapa data nih? Dari total 5 ribuan raw data yang kita punya, mungkin ada data duplikat. Apa sih itu data duplikat? Data duplikat itu data yang sama, dan itu kalau kita punya juga nggak bakal pengaruh pada analisa kita. Jadi lebih baik kita hapus aja. Jadi percuma kita punya data duplikat yang jadi nggak ngaruh ke hasil analisa kita. Gimana sih cara ngapus data duplikat? Ada yang tahu di sini? Kalau bisa, kita, uh, langsung chat aja di kolom chat. Nah, gara-gara ada nih satu. Pakai kolom data. Ya benar. Kita ngapus duplikat pakai kolom data. Pertama-tama kita harus kita blok semua dulu. Nah, pakai data ini aja yang sudah aku copy. Waduh, ngelek. Nah, pertama diblok dulu sebelum kita diblok datanya dulu. Nah, diblok nih, sudah diblok, kita buka kolom data. Nah, di sini di sini tinggal uh, sebenarnya ngapus duplikat itu di space itu mudah sekali, guys. Tinggal ada settingan hapus duplikat. Nah, ini nih, kalian mau kolom apa saja yang mau kalian hapus duplikatnya, bisa dipilih. Misalnya mau kolom A saja, maksudnya kolom permaling aja, atau kolom B saja, kolom nama saja. Nah, coba kita pilih semua. Nah, tapi kita harus perhatikan lagi nih, di row 1 itu kan apa ya, buat buat judul header ya. Jadi ini harus diklik. Kalau klik, ini juga bakal kehitung satu data semua gitu. Jadi harus diklik. Coba kita harus duplikat. Nah, di sini kan nggak ada duplikat sama sekali ya, tidak ditemukan. Nah, kalau ada itu, mereka tuh otomatis hapus. Nah, ntar ada tulisannya, misalnya ada 10 data duplikat yang hapus. Ntar ada tulisannya 10 data, 10 row telah dihapus. Ya, seperti itu. Setelah setelah lihat duplikat, ini sudah bersih dari duplikat, jadi semua datanya sudah unik ya, sudah unik. Lalu kita cek null, cek kolom yang cek row yang kosong. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Di sini apakah ada yang sudah tahu cara ngecek row kosong? Yang nggak mungkin kan kita harus cek satu-satu dari semua data sebanyak ini kan. Jadi sebenarnya tuh ada satu caranya. Ada yang tahu di sini? Bisa langsung chat aja di kolom chat, di sort. Oke. Iya, benar, kita sort dulu. Sebenarnya bisa langsung sort semua, tapi bisa juga satu-satu tiap kolom ya. Kalau langsung semua bisa diblok dulu, langsung sort aja. Nah, ini kan bisa langsung semua nih, kita cek satu-satu. Uh, Tentunya di permalin itu tidak boleh ada yang kosong. Kalau yang kosong kan dia sebagai ID.
sebagai ID itu harus ada semua. Nah, kita filter, kita cek satu-satu. Nah, ini ada yang kosong nih. Oh, ini bukan, guys. Ini ternyata tidak penting. Ini hapus aja. Ya, ini anggap sudah dihapus ya. Nah, berarti dari semua ini nggak ada yang kosong ya. Jadi ini yang data formalin sudah aman. Sorry. Bentar, guys. Bentar lah. Pindah sini deh. Jadi nggak bisa di sort. Oh, udah. Nah, kita bisa lihat nih. Aku contoh nih yang mana yang kosong nih. Di kolom kategori kan apa? Udah kelihatan tuh ada yang kosong ya. Kita klik filternya. Kita cari nih. Pasti yang kosong tuh ada di paling atas. Kita kosongkan dulu. Kita klik yang kosong. Oke. Nah, ini ada banyak bab nih. Ada berapa ya? Ada 596 data kategori list row yang kosong. Ini gimana sih kita cara nge-treatnya? Nah, ini sebenarnya tergantung ya guys ya. Apa nge-treat data kosong ini. Kalau apa sih patokannya? Kalau di bawah 5% data, ini boleh dihapus. Tapi ini sebenarnya ngapus data ini jadi krusial karena kita harusnya kita bisa kita omongin dulu sama tim data kita gitu. Ini apa boleh nggak dihapus atau gimana dihapus? Tapi karena ini hanya assignment, ya aku punya patokan sih di bawah 5% data ini boleh dihapus. Ya anggap aja ini 5% aja, jadi bisa kita hapus. Nah, gimana cara ngapusnya? Tinggal di blok kalau dihapus. Ya seperti itu. Ini sorry agak nge-lag, tapi kalau dihapus jadi nggak usah dihapus dulu. Nah, udah gitu, udah nih, kalian harus cek satu-satu semua, cek satu-satu mana yang data yang kosong. Nah, itu decision kalian mau dihapus atau tidak data tersebut. Tapi harus diingat lagi, data apa yang kalian hapus. Kalau data yang menurut kalian penting, ya itu nggak usah dihapus. Nah, setelah null, oh ya, kalau ada data-data typo bisa kita bisa tuh nyari-nyari data typo di sini. Coba ya, apakah ada typo di sini ya. Nah, ini kan nama-nama kota ya. Biasanya nama-nama kota kan udah pasti ada ya. Maksudnya nggak ada kota-kota yang namanya di luar dari yang aneh-aneh gitu kan. Ini kalian bisa cek satu-satu ke bawah. Tapi biasanya tuh yang beda ada di paling atas. Tapi ini sesuai urutan alfabet sih. Nih, yang paling atas tuh ada tuh nama kota 6 Oktober City itu kayaknya kotanya nggak ada kota kan ya namanya 6 Oktober City. Nah, kayak gini. Kalau menurut kalian kalau kayak gini lebih baik dihapus atau di rename? Ada yang tahu solusinya gimana? Bisa jawab di kolom chat. Walaupun ini hanya satu row, di rename ya. Di rename, iya sih kita bisa nge-rename asal kita tahu nih uh, dari country-nya udah ada, region-nya udah ada. Jadi kita bisa nebak kira-kira kota yang mana. Tapi kalau di sini kan apa kita bingung ya, kota apa nih?
ya bisa aja kita hapus atau enggak kita nulin aja, kita kosongin aja gitu. Nah, bisa kayak gini. Tapi ini tergantung decision kalian masing-masing. Tapi aku consider bisa kalian rename atau enggak kalian kosongin atau enggak kalian hapus. Seperti itu. Split data text column. Nah, ini selanjutnya. Apa sih yang harus di-split? Bentar. Aduh, bentar guys. Nah, ini data yang harus di-split. Nih, seperti di kategori di sini. Kan kategorinya dalam satu row ada dua tuh, ada